Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita ada saat ini, semua itu karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Patut kita mengucap syukur kepadanya yang selalu baik kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang benar, Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 27 sampai 28. Tertulis demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Billy Graham pernah mengemudikan kendaraannya melalui sebuah kota kecil, dan di situ dia dihentikan oleh seorang polisi. Dia ditilang karena melebihi kecepatan yang seharusnya. Polisi mengatakan bahwa Billy Graham harus hadir di sidang pengadilan. Saat di pengadilan, sang hakim bertanya kepadanya, "Kamu bersalah atau tidak bersalah?" Billy Graham mengaku bahwa dia bersalah. Hakim menjawab, "Kamu harus membayar $10, $1 untuk setiap mil yang ditempuh melebihi batas kecepatan." Sang hakim itu mengenali Billy Graham dan ia berkata, "Denda harus dibayar, tapi aku yang akan membayarnya untukmu." Setelah tugas pekerjaannya selesai hari itu, sang hakim mengajak dan mentraktir Billy Graham makan malam. Menanggapi peristiwa ini, Billy Graham berkata, "Begitulah cara Tuhan memperlakukan para pendosa yang bertobat." Saudara yang dikasihi Tuhan, semua adalah karena anugerah Tuhan. Pengampunan, pembenaran, dan pengudusan yang kita terima adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata karena anugerah Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 27-28 ini tertulis, "Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Dasar untuk memperoleh kebenaran di hadapan Allah bukanlah melalui perbuatan, tetapi pertama-tama adalah melalui iman terlebih dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, hasil dari iman, kita dibenarkan dan dilayakkan Tuhan, serta diubahkan menjadi ciptaan baru yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kehendak Tuhan, dalam kebenarannya. Tanpa iman kepada Kristus, tidak akan ada yang selamat. Perbuatan baik tidak bisa membawa kita pada keselamatan, dan kita yang sudah diselamatkan karena kasih anugerah di dalam Kristus Yesus, lewat karya penebusannya di atas salib, kita tidak dapat bermegah atau menyombongkan diri, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata karena anugerah Tuhan. Keselamatan diawali di dalam hati. Ketika hati percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibaharui. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, mengubahkan kita menjadi sempurna oleh firman-Nya. Perbuatan baik, amal saleh, itu semua bagus. Rajin ke gereja, rajin beribadah, memberi persembahan,
berdoa pagi, siang, malam, membagi-bagikan makanan kepada orang yang berkekurangan, dan berbagai kebajikan yang lain. Itu semuanya sangat baik dan perlu untuk dilakukan. Tapi satu hal yang kita perlu ingat, bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Roma pasal 3 ayat 24 berkata bahwa oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ini sekali lagi bukan karena hasil usaha kita. Jangan ada yang memegahkan diri, dan jangan kita sombong karena berbagai status dan aktivitas lahiriah kita yang kelihatan baik dan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman pada Tuhan Yesus Kristus adalah kunci keselamatan. Keselamatan tidak dapat kita capai melalui usaha dan perbuatan kita sendiri, selain melalui iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu mari kita bersikap rendah hati, menerima Dia, menyadari bahwa kita perlu juru selamat, dan kita hanya bisa diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Betapa Tuhan sungguh sangat baik bagi kita. Ia sudah datang dan berkorban untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami kembali diingatkan bahwa keselamatan yang kami terima bukanlah karena usaha atau perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena kasih karunia. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami melalui korban darah-Mu yang kudus. Engkau telah menebus kami di atas kayu salib. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan kuasa iblis, dan menganugerahi kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah, menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.